Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Apa kabar kawan-kawan? Jangan lupa berkenan untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Begini kawan, hari ini kami akan bicara tentang public relation atau kehumasan PR. Orang bilang biasanya PR, public relation. Dulu beberapa waktu yang lalu ketika saya masih aktif di media cetak di Surakarta, di sana ada jaringan CES. Dia membuat program pelatihan public relation. Nah, salah satu pendirinya adalah salah satu dosen yang ada di Solo, ya, dosen. Nah, kalau tidak salah Pak Widodo Muktio dan teman-teman semuanya ya, Pak Widodo itu mendirikan kegiatan namanya pelatihan public relation. Nah, kenapa didirikan? Banyak waktu itu perusahaan yang butuh jasa PR, butuh jasa kehumasan. Karena apa? Beberapa perusahaan besar itu butuh personel, ya, personel yang menginformasikan, memberikan kampanye yang berkaitan dengan produknya atau lembaga tersebut. Nah, apa sih PR tersebut? Ya, kita sekedar sharing hari ini. Public relation adalah relasi yang berkaitan dengan publik. Ketika seseorang ditunjuk sebagai PR, maka seseorang itu menjadi corongnya manajemen, corongnya perusahaan untuk menyampaikan apa itu visi lembaga, apa itu produk lembaga, apa itu situasi lembaga. Itu namanya PR, public relation. Nah, dari personel tersebut harus menguasai materi dasar yang berkaitan dengan kelembagaan tersebut. Misalnya sebuah PT yang bergerak di bidang misalnya jasa boga, maka dia harus mengkampanyekan apa itu jasa boga, ya, apa itu catering, apa layanan yang harus disampaikan, menunya apa saja, nilainya nominalnya kayak apa. Nah, artinya personel tersebut harus menguasai materi yang berkaitan dengan kelembagaan tersebut. Gitu. Baik, kami akan bicara tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal, 7 item. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi PR, public relation, itu tidak bisa lepas dari komunikasi. Maka orangnya akan namanya komunikator. Nah, komunikator ini akan melakukan komunikasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya yaitu kepada nasabah, pada anggota, pada relasi. Nah, mereka menyampaikan, ini loh produkku, ini loh, segmennya begini loh ya, spesifikasinya begini loh ya. Setelah menguasai spesifikasi produk dan segala macamnya, artinya dia akan menyampaikan. Komunikator tadi akan menyampaikan tentang produk tersebut kepada publik, kepada network, kepada pelanggan, kepada jaringan, di medsos. Dia akan melakukan komunikasi, maka dia disebut komunikator. Kemudian yang kami maksud komunikator itu siapa? Ya personal tadi. Maka komunikator tadi diangkat oleh manajemen, oleh lembaga, oleh PT dengan kontrak yang jelas. Pengertian jelas, ini tugasnya, hak dan kewajibannya jelas gitu. Dan dia harus menguasai SOP, standar operasional prosedur, atau paling tidak dia menguasai materi-materi yang berkaitan dengan produk kelembagaan. Jangan sampai tidak menguasai. Nah, jadi ada 2 hal, komunikator menyampaikan, dia adalah komunikasi. Ya, tentunya dia harus paham tentang pesan yang akan disampaikan. Jangan sampai hadirnya PR menjadi gagal paham, membuat anggota malah ribet, malah bingung. Jadi ketika ketemu PR, komunikator tadi paling tidak mewakili anggota publik yang nggak paham jadi paham. Misalnya lembaga keuangan syariah,
Apa tuh bedanya dengan konven? Oh, itu apa tuh bedanya musyarakah dan mudharabah? Oh, bedanya apa sih murabah dengan multi jasa? Nah, artinya semuanya harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai menjadi masalah baru. Kemudian yang kedua adalah relasi. Jadi seorang PR itu pasti punya network, punya relasi, punya jaringan. Nah, relasi itu muncul adalah ketika kita tentukan produknya, mindset objek target itu ketemu. Nah, itu bisa menjadi pelanggan. Cuman relasi adalah siapapun orang, kolega, kawan yang mendapatkan atensi dan bergabung di lembaga kita atau nyantol itu menjadi network atau relasi. Nah, wah sulit ya Pak. Enggak juga. Orang sulit itu karena tidak terbiasa. Orang sulit itu karena belum biasa. Kalau sudah dibiasakan, tidak akan menjadi sulit, tetapi akan lebih mudah. Begitu. Tidak ada kata sulit. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada jalan urai yang bisa diselesaikan. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga setelah relasi adalah kehumasan. Relasi kemudian kehumasan. Jadi kehumasan di sini adalah kegiatan rangkaian menyampaikan materi produk ya kepada anggota, kepada orang luar, kepada publik. Itu namanya kehumasan. Kehumasan ini memediasi, menjembatani. Karena apa? Kalau semua bidang menjelaskan nanti akan kredit. Maka sebuah lembaga harus ada satu tim atau satu bagian perihal relasi dan kehumasan. Jika tidak akan menjadi masalah, akan menjadi benturan di beberapa titik itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tadi setelah kehumasan adalah yaitu personal promo. Personal promo itu apa? Ya tadi pelaku PR. Ya. Pelaku PR, personalnya itu menjadi personal promo. Artinya apa? Dia harus mewakili dari manajemen, bercerita tentang produk, bercerita tentang biaya, bercerita tentang kesepakatan. Intinya adalah mereka menjadi marketer handal. Marketing yang benar-benar handal dalam menguasai persoalan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan personal promo. Jadi PR itu tidak bisa kalau tidak angkat orang. Ya harus angkat orang. Kalau sudah ngangkat orang ya minimal nyun sewu standar UMR kan tinggi. Ya. Maksudnya standar PR itu kan tinggi. Ya. Jadi ketika sudah paham pasti harus dijelaskan bahwa dia bagian daripada promosi perusahaan. Maka sering disebut PR itu personal promo gitu. Dan yang terakhir adalah kehumasan. Nah, seringkali ada lembaga yang tidak punya humas, seringkali lembaga yang ditangani secara personal, tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli. Ini yang menjadi masalah di masa depan gitu loh. Saya pikir itu teman-teman jadi perlu dicermati. Yang paling akhir adalah humas atau kehumasan. Kehumasan ini hampir sama dengan PR tadi, hanya saja humas itu lebih menyangkut hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat butuh apa toh? Itu saja. Jadi semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.